kosong. Inilah pembuktian dari mereka berdua. Tapi apapun yang terjadi, Navi mereka punya strategi yang menurutku prepare banget nih untuk lawan Onyx. Ya, secara draft mereka udah punya komposisinya. Mereka udah bener-bener memperhitungkan juga. Mereka ingin memenangkan area sungai. Lagi-lagi Khalid, Afro ingin bermain agresif sama seperti di game yang pertama. Berangkat jiwa raga dari Koi dengan Little Flare dimiliki oleh Ukir. Tapi ya, di game nggak akan terlalu gimana banget buat Koi. Justru kalau nggak gimana-gimana itu ya yang bahaya. Harus kasar seluruh revision. Khalid itu harus kasar. Ya, kalau bisa dive ya. Bisa invade jungle, ngegangguin juga buat Kairi-nya. Tapi kali ini dengan pemilihan dari Boy, Wah, kemudian ya, langsung ada Afro dengan adanya satu flicker dan Tondros hampir saja ada first blood notifikasi yang muncul. Ya, masih ada quicksand guard tadi ya. Untungnya regennya lumayan kenceng pas karat ya. Makanya naiknya lumayan banyak dan selamat dari Tondrosnya Kairi. ya, tapi flickernya yang mungkin nggak bisa diselamatkan nih. Hingga di turtle 1 otomatis Afro harus lebih berhati-hati dan menjaga posisinya. Karena flicker yang dia miliki sudah tidak siap. Jadi udah pasti targeting dari member Onyx akan sangat-sangat mudah sekali untuk menunjukkan nomor. Sementara tadi di bagian EXP ada freeze yang dilakukan. Lutfi ternyata menang dari Equilibrium Minion. Ya, di bagian belakang jauh banget sih. Kars mau gak mau dia akan ngalah sedikit demi sedikit. Harus maju. Wah, di geng bakal all in kepada Kar sepertinya. Masih ada flicker untuk mundur dan sekarang tidak ada jalan keluar. First blood di tangan Kairi. Sans dengan flicker agresif tadi demi untuk mendapatkan stun dari energi inspect. Wah, tapi jujur ini semua berkat Lutfi yang dari awal udah nutupin Quake Minion. Dan lihat Lutfi, hanya dengan modal satu scavenger, dia ada di level yang keempat. Yap, udah siap dengan Brave Fighter-nya. Bakal coba untuk mendapatkan Kara Ukir. Tapi dengan Lethal Flare, Kiboy dalam masalah. Tapi di arah depan dengan dari Shadow Kill dan Andorio berhasil mencuri turtle yang pertama. Bahkan Lutfi masih mau lebih. Afro yang bakal diincar, masih selamat juga. What a steal, Andoryu. Karena ya, dari update terakhir pun Shadowkill bisa sambil retry. Ya. Makanya tadi Invulnerable juga nggak bisa diapa-apain dan ya, langkah pertama untuk Navi. Udah pasti ya, ini sangat menguntungkan bagi Navi walaupun ada pertukaran point kill di bagian EXP lane, tapi itu antar individual. Dan sekarang tinggal menunggu setup selanjutnya aja. Afro datang ternyata mengganggu pertikaian dari scavenger yang terjadi untuk dua gold lane kita. Ya, lumayan ya, dapat gold chip dari Afro kan. Rezeki mah nggak kemana katanya, Be. Nah ini perang, gua aja yang ngambil deh. Ya, lumayan, patu jadi nih patu katanya. Tapi jadi rover namanya juga kan butuh duit bang. Tapi kerja kalau butuh duit mah katanya Afro. Tapi ada buat Shadow. Dan juga ada Federal Iceberg dari Sans untuk mengusir pergerakan anak-anak Navi di area tengah. Offlane, Lutfi. Wah, kalau udah sendiri satu lawan satu gini, kayaknya bakal jadi team fight yang panjang banget deh. Udah pasti. Dan lagi-lagi ya, sengaja kayaknya di freeze sedikit sama Lutfi. Dengan tujuan sebelum menuju ke turtle selanjutnya, pengen banget buat ngebonyokin Karsnya. Karena Kars adalah peran penting. Dia adalah orang yang paling bisa mengganggu nanti untuk Sans dengan Federal Airstrike. Ketika flickernya ready, ada Final Flash. Udah pasti bakal jadi dead end buat Farsha. Cuma salahnya tadi aja Kars nggak ikut di arah turtle masih bisa diambil sama Navi. Cuma dari bottom lane. Skylar yang bakal coba untuk dihantam gitu saja oleh Andoryu. Tapi sayang, buat Shadow-nya masih belum pas ke arah Skylar. Gak nempel tadi ya bayangannya. Makanya Scalar selamat juga. Tapi seenggaknya ada informasi nih yang diberikan. No flicker untuk Scalar. Dan bagian turtle-nya di bawah ya. Yang akan menguntungkan bagi Navi karena ingat Bruno udah bisa kontes team fight. Waduh, ada trap ini coba dilakukan. Dan Kairi bersama dengan Andoryu. 1v1 situation antara kedua jungle. Bahkan Lutfi hadir untuk membantu dan Purple Buff berhasil dicuri begitu saja. Kontrol sekali untuk menghindar. Tapi sekarang Brave Fighter dan juga satu Federal Strike tetap tidak bisa membuat Kairi selamat. Tapi Kars kali ini mencoba yang terbaik dengan Final Flash. Coba untuk diantarkan, tidak ada pola damage. Dan lihat bagaimana Kars berjuang mati-matian. Masih bisa mendapatkan kesempatan dalam kesempitan. Hilang sudah sansnya. Oji dari Kiboy. Karsnya benar-benar membuy time. Melakukan yang terbaik. Dan masih bisa bertahan dari Karsnya survive. Onyx mereka kehilangan turtle lagi. Dan di arah mid lane. Ada Shadow Kill dan Skylar dalam masalah. Hilang Skylar. Langsung bisa ditumbangkan tadi Shadow Kill damage yang tidak terbagi sayangnya. Ya, karena Skylar tidak memiliki flicker juga dan Kars bikin play monster yang Vincent sempat mention ketika sebelum pertandingan dimulai benar-benar menunjukkan kelasnya. Tapi walaupun tadi Kairi mendapatkan keuntungan dari purple buff, Navi mendapatkan lebih banyak point kill. Sans ditumbangkan tadi
Lutfi ke buying time juga, Turtle bahkan. Navi unggul begitu banyak. Dan sekarang Shive punya early game-nya. Shive akan mendapatkan power spike yang lebih cepat dibandingkan dengan Skylar. Ya, Hunter Strike udah jadi juga nih Andoryu. Gold dari Navi. Mereka unggul hampir 2000 gold. Dan itu karena satu buah team fight loh yang terjadi. Memang dari menit segini 2000 gold nggak sampai yang kritikal banget lah. Nggak sampai yang parah banget. Apalagi di menit 5 biasanya jungle-jungle baru ngisi lane. Cuma ya dengan assassin gameplay di Andoryu berarti ini sukses, bro. Ya, udah pasti ya. Kebuka untuk window-nya juga. Karena ingat ini Lancelot lawan Hayabusa. Mau dari sisi manapun, menang turtle pertama itu udah menguntungkan banget buat Andoryu. Menang turtle kedua udah pasti menguntungkan bukan cuma buat Andoryu tapi buat Navi-nya. Karena sebagai tim mereka sekarang udah coba buat mendapatkan snowballing. Dan kalau kita lihat dari item juga, Berserker Fury sesaat lagi akan ada di tangan dari Shive, menandakan dia bisa join team fight. Juga ganking yang dicoba untuk dilakukan ke arah Skylar. Mereka sadar mungkin akan ada teman ya. Nah, Raja Tiga kemana? Ah, itu dia. Dari tadi Afro selalu mendapatkan scavenger yang dibutuhkan sama Skylar untuk menabung item demi item. Dua kali tuh, 200 aja gol. Itu makanya membuat dari Skylar juga akhirnya ketinggalan gold, ketinggalan level bahkan. Lepas dari tadi turtle ya didapatin sama Navi ya. Oke, satu terakhir kontes Kahars. Wah, tapi mereka mau team fight dengan Raging Sandstorm bersama dengan Flicker. Sans! Terkena impact dari Shadow Kill, tapi Lutfi yang berhasil dimakan, bahkan Sagat tetap bisa hilang. Tapi Afro di garis terdepan mencoba untuk baitan, mencoba untuk mengganggu, tapi Skylar dengan Rhapsody menyelesaikan Kars itu sendiri. Dengan ada Lethal Flare, Kairi berjuang untuk mendapatkan diri, tapi Kairi benar-benar dalam kondisi terdesak. Bahkan Keyboy, AOG untuk defensif saja. Ya, puncture-nya miss tadi. Dan informasi yang diterima oleh Navi begitu tepat bahkan Skyfisher. Hayabusa. Wow. Ya, alasannya adalah snowballing ya, udah pasti. Tapi apakah Keyboy akan melakukan sesuatu? Nggak bisa melakukan apa-apa. Perfect turtle untuk Andoryu, untuk Navi. Dan kali ini mereka akan mendapatkan spike yang lebih mudah lagi. Berserker Fury sudah di tangan dan Skylar. Shadow Kill kembali membuat Skylar dalam keadaan yang cukup buruk. Mimpi buruk ada di tangan Andoryu. 2 kali tumbang di tangan Andoryu. Ya mungkin hampir 3 kali tadi sebetulnya. Tapi yang pertama itu gagal. Cuma ya harus lebih di posisi aman lagi sekarang. Ya, dan yang memperburuk keadaan dari Onyx adalah ingat Sky Pierce dari Andoryu. Siapapun bisa ditumbangkan, efek true damage yang mematikan. Even Lutfi atau bahkan mungkin Keyboy di sini akan mudah untuk di meltdown. Ini ngomong-ngomong Skypierce, Skylar yang jadinya cukup kena masalah. Skypierce yang develop masih belum ada stacknya. Iya, dan ditambah lagi gak cuma Andoryu, Ukir. Ukir kalau kita lihat itemnya, dia udah punya 2 expert glove. Menandakan dia juga akan bikin Sky Pierce. Mental gembok biru ditunjukkan oleh Navi. Ini pressure yang lagi-lagi kuat ya. Cuma jangan lupa juga karena Onyx di game sebelumnya merasakan hal yang sama. 1v1 situation, di dodge dari Shadow Kill dengan Tondros. Sebuah mekanik tinggi dari kedua jungle. Tapi itu memang yang nggak adil sih. Ketika ada Hayabusa versus Lancelot. Iya, Shadow Hayabusa. Kill di dodge skill 2. Hayabusa efek imunnya cuma 1, anyway. Untuk Lancelot dia punya 2, ada Phantom Execution juga. Oke, dan sepertinya untuk game ini Kairi brute force deh. Ya. Nggak bisa langsung endless dulu, nggak bisa langsung ke Hunter juga. Butuh ya, untuk menghindari Ukir juga Tough Boots, Brute Force full stack. Itu akan menghindari pergerakan dari Zuxin yang sangat annoying sekali. Itu dia 2 Sky Pierce di tangan dari Ukir dan Andoryu. Yang sekarang Andoryu-nya akan menambah lagi efek dari cooldown reduction yang dia miliki dengan Warlocks. Wow, Sky Pierce. Jarang sih gue ngeliat biasanya. Bahkan untuk Hayabusa Sky Piercer ya, kecuali di rank games. Kalau di rank games mungkin masih sering. Untuk di kompetitif gue jarang sekali ngeliat. Dia pengen manfaatin snowballing early game-nya. 4000 gold lead ini udah berasa sih, Lim. Dan ini dia tekanan yang aku maksud dari Navi. Sekarang mereka udah mulai menunjukkannya. Ya, dengan Lord yang pertama yang hadir. Ini arena bermain untuk Navi itu sendiri. Mereka bakal coba mengunci pergerakan dari Keyboy. Ada konsil dari Afro yang siap untuk menerkam ke arah Keyboy. Lantern Flare coba untuk dihantarkan. Ada Pages dari Kars juga. Baron Ice Flag tapi untuk keluar tetap didapatkan. Ready Centrum menuju ke arah paling belakang. Afro memberikan satu waktu yang cukup baik untuk anak-anak dari Navi. Lantern Flare terbuka dan Lutfi-nya hilang. Double kill untuk Andoryu. 1 Shadow Kill, 2 nyawa melayang. Gestak tambahan lagi berarti. Dari efek Sky Piercer-nya bahkan Kairi. Tadi nggak bisa untuk mengadu retribution. Maju ke depan aja tadi susah banget. Ya walaupun kita tahu ya, ini Lancelot mudah sekali untuk bisa mencuri
Battle of Retribution. Dan sekarang Shadow lagi. Tapi lihat Andoryu. Andoryu. Oh! Terkena satu stun yang begitu berbahaya. Hilang sudah nyawanya. Tidak semudah itu Andoryu. Masih ada Sans yang langsung dengan energi impact-nya memberhentikan pergerakan dari Andoryu, dan momen seperti ini yang bisa bikin momentum patah. ditambah Andoryu tidak memiliki shadow kill tadi. Iya. Dia loncat dengan kuat shadow. Lagi nggak siap untuk shadow kill-nya. Dia mungkin expect bakal hilang 2 di sana dengan shadow kill yang cukup. Tapi karena tidak ada ultimate dari Hayabusa, otomatis terkena Curse of Crow, terkena energy pack. Udah pasti bakal menjadi dead end untuk Andoryu dan shutdown. Dan ingat juga bahwa Sky Pierce-nya akan berkurang dari efek stack-nya. Iya, mungkin tadi karena ini sih, dari cooldown Shadow Killer mungkin 1-2 detik lagi, yang dari kalkulasinya Andoryu tuh sempat untuk dibuka, tapi ternyata enggak. Tadi lebih sih, lebih dari 6-7 detik bahkan. Jadi Andoryu tumbang, baru ada logo ultimate-nya yang ya, sekitar Greedy. 4 detikan ya, baru ready. Adrenaline Greedy, rush? ya adrenaline rush mungkin miskalkulasi. Cukup fatal kalau itu adalah miskalkulasi. Ya, mahal jadinya. Dan gold yang tadi dipegang sama Navi cukup tinggi ya. Lumayan jadi merusut. Jadi ya walaupun masih bisa dipegang oleh Navi itu sendiri ya. Cuman sekarang konsil di arah belakang, flanking menuju ke arah Skylar, dan Skylar dalam masalah yang cukup besar. Masih ada WWN yang mencoba untuk membalut tubuhnya, tapi tidak dalam waktu yang lama. Hilang sudah Skylar untuk kali ketiga. Bahkan dari Navi siap untuk menggempur di arah depan. Masih ada Brave Fighter dari Lutfi itu sendiri, dan Onyx kehilangan satu membernya. Ini dia next level mechanical Hayabusa. Kuat Shadow yang nempel itu gak digunakan, B. Ya. Hanya untuk finishing. Hanya untuk finishing, dan tadi ada Wind of Nature juga yang ke-trigger. Terlalu banyak resource dari Skylar yang dikeluarkan, tapi 45. Oh! Bagaimana Keyboy bisa menyelamatkan diri? Sulit, dan Shadow Kill kembali dikombinasikan dengan Skyface. Andoryu mencoba untuk lebih bandel lagi menuju ke arah Kairi. Skylar kembali pull knockdown, kali ini mampukah Onyx melakukan defense dari 5 member Navi. Mereka gak mundur sama sekali. Mereka kasih pressure di depan. Wow, Navi. Mereka unggul 6.000 gold. Mereka tidak sedikit pun menurunkan tempo, dan Malefic Roar adalah item yang selanjutnya dimiliki sama Andoryu. Akan bisa untuk menumbangkan lini depan dan bahkan lini belakang sekaligus. Lord Spawn udah pasti bakal jadi free harusnya. Sekali aja Onyx maju udah pasti bakal dimakan sama member dari Navi. Ini maju Sans lagi kan. Gimana gak deg-degan, dan Lord jatuh ke tangan Navi. Lord yang kedua bisa jadi Lord yang berbahaya juga. Udah gak ada holy defense. Gak ada pasif dari Turret, so best Turret akan jadi incaran. Oke, dengan keunggulan yang cukup jauh ya, 7.000 gold. Tapi sendiri Bruno ini udah harus diajak main sih sekarang. Ya. Karena mau dari sisi manapun ini harus main 5v5. Dan emang Onyx untuk ngomongin defense, mereka hanya mengandalkan dari Sans yang tadi Lim bilang untuk beranjak ke high ground. Ini berbahaya juga Andoryu. Aman. Kayaknya dari keduanya tahu sih. Tahu Gak bagus harusnya. nih kalau tempur di sini, gak bagus. Iya. Dan untuk yang tadi Lim beranjak ke high ground, ingat buat sekarang ada Afro yang ready dengan flicker. Bakal jadi mengerikan sekali. Konsil play. Lihat, lagi dan lagi mencoba untuk mengejar dari samping. Lutfi menjaga dengan ada Brave Fighter, tapi Base Turret di arah tengah sepertinya nggak bisa ketolong lagi. Kairi berjuang mati-matian untuk nge-clear semuanya, terutama di arah bottom lane, dan Lordnya masih aman lagi. Bagus itu loh defensif dari Onyx. Tapi ya, Bestara tetap hilang. Gak bisa dipungkiri, serangan dari Navi mungkin gak berhenti di sini. Mid-nya mulai hadir, minion dari bawah pun mulai hadir. Let's see, mampukah Onyx bertahan? Yap, Apro, dari zoning banget. Pedal Ice Strike coba untuk diantarkan. Kars dengan final test menuju ke arah Lutfi. Tondros dihadirkan dari Kairi, mencoba untuk mendapatkan Asife, tapi Kars gak selamat dengan ada Rhapsody dan Sonata. Shadow Kill damage terbagi. Ukir bakal coba untuk dikejar oleh Keyboy pula. EOG diantarkan, berhasil mengusir bodoh, tapi Andoryu, dia tahu, dia paham, dia mendapatkan Sans. Kill yang begitu mahal tadi. What Shadow menempel, damage yang terlalu over. Sans gak bisa bertahan. Bahkan lihat bawahnya pun, Bestara hampir hancur. Oh, Andoryu. Oh, kembali Andoryu. Solo kill. Sesama jungle, Kairi hilang. Wow, another solo kill. Andoryu sudah memperlihatkan kelasnya, dan dia memperhitungkan juga Tondros yang sudah digunakan. Phantom Execution yang gak ready, langsung saja Kairinya di shutdown. Tapi
Tapi hati-hati loh, damage-nya memang sakit, cuma nggak ada badan ya. Salah sedikit kejadiannya bakal kayak tadi. Kena stun, langsung hilang. Dan lihat, Ukir juga standby di bottom lane. Duo PH ini betul-betul memberikan pressure dan memberikan warna baru. Sehingga Navi unggul dari Onyx 8.500 gold. Wah, sangat menjawab si 2PH ini. Tapi aku suka dengan Apro sih. Dari tadi dia tahu banget zoning out-nya. Dia masuk di celah yang dimana mungkin bisa dibilang blind spot bagi Onyx. Dan itu mengejutkan untuk anak-anak Onyx. Ya, kayak mereka nggak siap dan nggak expect mungkin dengan inisiasi tersebut. Tapi balik lagi, Afro sekarang udah punya immortality. Jadi makin sulit juga bagi Onyx menghancurkan lini depannya kecuali Navi terpisah seperti di game yang pertama. Sekarang Lord kembali muncul ke Land of Dawn. Tapi ini pertama kali gue lihat Onyx ketinggalan gold sejauh ini loh. Jauh ini. 8.000 gold. Bahkan kemarin lawan Ai pun mereka nggak sampai 8.000 ya. Ya. Langsung di close game soalnya. Oh, Kairinya Queen Swings. Kita tahu ini item anti burst karena dia ingin menghindari Andoriu lagi. Dengan raging sense from defensif dilakukan oleh Apro. Inilah momentum balasan, inilah sinyal untuk Onyx. Bahkan dengan ponsel yang digunakan tadi. Hampir saja membuat dari Apro terkena impact agresif dari Onyx. Reset lagi Lordnya. Mereka sama-sama tahu nggak boleh buru-buru. Tapi Andoriu. Wachedo yang nggak kena. Masih bisa mundur lagi dan Lord Dance akan terjadi. Ya, mereka bakal coba untuk setup sih dari Navi. Mereka bakal coba untuk kasih info. Tars dan juga Apro ini yang bakal menjadi dua tumpuan di depan. Mereka nggak bisa lihat visionnya bahkan di Lord yang udah sekarat. Ya, Ludwig yang mungkin di garis terdepan, tapi untuk Andorio masih mendapatkan dari Lordnya. AOG defensif digagalkan dan Keyboy gak selamat lagi di tangan Navi. Bahkan dengan hilangnya Keyboy, anak-anak Navi tetap mau mundur menantikan Lord yang hadir. Dan Andorio, oh, begitu nakal pergerakannya. Cukup tenang tapi dari Kairi ya, nggak ngebuka Tonrosnya langsung tadi. Benar-benar di bait tapi lihat serangan dari Navi tidak berhenti karena minion mulai hadir. Dan defensif dari Onyx, mampukah mereka bertahan? Ya, masih belum ada Lord yang hadir ke tengah-tengah mereka. Belum masuk ke area pertahanan dari Onyx. Tapi Navi udah kurung sampai akhir. Wah, lagi-lagi harus 3 lane push. Ingat, Onyx adalah tim yang sangat kuat untuk melakukan defense. Dan Navi sekarang unggul 9.000 gold. Mereka harus melakukan defense secara maksimal nih untuk sekarang. Navi akan mencoba mendobrak dari mid. Yap, coba untuk masuk. Apro sudah coba untuk mengancang-ancang dengan dari desain from ini punya. Laser Flare benar-benar mengganggu. Luffy dalam masalah. Vendor Ice Strike coba untuk diantarkan. Tapi Final Flash membuat dari Luffy yang hilang di tangan. Hadirnya Ukir. Tapi lihat bagaimana Keyboy. Bisa, AOG, bisa. tapi best turret. Navi mengukir sesuatu yang benar-benar berbahaya di game yang kedua. Satu sama Navi mulai mengejar